Hasil pertandingan Timnas Indonesia kontra Cina Taipei. Reaksi tidak percaya pelatih Timnas Cina Taipei sampai ngomong begini usai terbantai oleh skuad Garuda. Ini kata Erick Thohir usai melihat laga Indonesia kontra Cina Taipei, serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Laga antara Timnas Indonesia kontra Cina Taipei baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya itu, kedua negara tampil all-out demi meraih poin di FIFA Matchday bulan September 2025 ini. Bermain sebagai tim tuan rumah, skuad asuhan Patrick Kluivert tampil lebih dominan pada laga kali ini. Dalam pertandingan tadi, Patrick Kluivert langsung menurunkan 11 pemain terbaiknya untuk menghadapi anak asuh dari Hwang Choi-min. Pada line up yang diturunkan oleh Patrick Kluivert tadi, Mark Locke, Eliano Renders, hingga Emil Laudero dimainkan sejak menit awal pertandingan. Sementara dua nama baru di tubuh skuad Garuda, yakni Mauro Gilstra dan Miliano Jonathan, masih terparkir di babak pertama ini. Jalannya pertandingan babak pertama, skuad Garuda langsung tampil menggila sejak menit awal pertandingan. Secara kualitas permainan, skuad Garuda memang berada di atas skuad Cina Taipei. Gol cepat langsung didapatkan skuad Garuda pada menit ketiga lewat aksi heading Jordi Amat. Berawal dari umpan crossing visioner dari Beckham Putra Nugraha, Jordi Amat yang sempat mendapatkan pengawalan pemain Cina Taipei berhasil menyaringkan bola lewat tandukan kepalanya yang membuat skor 1-0 untuk Timnas Indonesia. Pada menit ke-15, Shane Patinama hampir bisa menambah keunggulan untuk skuad Garuda seandainya sepakannya tidak melebar ke sisi kiri gawang Cina Taipei. Beckham Putra kembali menjadi biang dari peluang berbahaya yang didapatkan oleh Shane Patinama. Eliano mencoba peruntungannya pada menit ke-17 dengan mencoba melakukan sebuah sepakan ke gawang lawan. Namun sayang, belum ada tambahan gol untuk Timnas Indonesia. Skuad Garuda kembali menambah golnya pada menit ke-22 lewat sontekan Ramadan Sananta. Berawal dari sepak pojok yang diberikan oleh Anthony Club, bola sempat disundul oleh Rizky Ridho dan bola jatuh tepat di kaki Ramadan Sananta. Tak ingin buang peluang, bola langsung disontek oleh Ramadan Sananta dan mengubah keunggulan menjadi 2-0 untuk tim tuan rumah Timnas Indonesia. Pada menit ke-33, Mark Locke berhasil mencatatkan namanya di papan skor lewat kerjasama dengan Eliano dan juga Egy Maulana Fikri. Sepakan kerasnya ke sisi kiri gawang Cina Taipei tidak bisa dihentikan oleh kiper lawan. Skuad Garuda unggul 3-0. Menit ke-37, Eliano Renders menambah keunggulan skuad Garuda menjadi 4-0. Keunggulan 4-0 ini menjadi penutup pada laga di babak pertama ini. Untuk hasil pertandingan, kalian bisa lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Sebelum laga tadi, pelatih Timnas Cina Taipei, Hwang Choi-min, mengaku tidak gentar harus berhadapan dengan Timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa timnya sudah mengantongi kekuatan dan juga kelemahan dari skuad Garuda. Seperti yang diketahui, Cina Taipei sebenarnya bukan lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday kali ini. Skuad Garuda awalnya menjadwalkan babak uji coba kontra Kuwait di jeda kali ini. Namun 2 pekan sebelum laga, Kuwait secara sepihak membatalkan uji coba tersebut. Alhasil PSSI bergerak cepat dan menemukan Cina Taipei selaku pengganti Timnas Kuwait. Meskipun mendadak, Hwang Choi-min mengaku tidak gentar menghadapi Timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa timnya sudah menonton banyak pertandingan skuad Garuda, jadi mereka sudah tahu kekuatan dan juga kelemahan sang lawan. Dalam konferensi pers sebelum laga, Hwang Choi-min tidak sungkan untuk memuji kualitas skuad Timnas Indonesia. Ia menilai skuad Garuda memiliki pelatih kepala yang tol dan diperkuat banyak pemain diaspora dengan kualitas istimewa. Lebih lanjut, Hwang mengutarakan bahwa Timnas Cina Taipei sudah mempelajari gaya bermain Timnas Indonesia melalui rekaman video. Ia dan timnya sudah memetakan kekuatan Timnas Indonesia dan mereka yakin bisa mengatasi permainan Rizky Ridho dan kawan-kawan pada laga kali ini. Indonesia baru saja berganti pelatih dan mereka punya banyak pemain yang bermain di luar negeri. Kita sudah melihat video pertandingan mereka. Kami sudah menonton banyak video permainan Indonesia dan kami yakin itu bisa membantu kami bermain lebih baik di laga ini, kata Choi-min. Kepala pemandu bakat Timnas Indonesia Simon Tahamata menyindir Messelgers yang lebih memilih urusan pribadi dibandingkan pemanggilan skuad Garuda. Messelgers memang masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk membela Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday bulan September 2025 ini. Akan tetapi, pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut tiba-tiba meminta izin tidak bisa bergabung dengan skuad Garuda pada FIFA Matchday kali ini.
Bek FC20 tersebut dikabarkan meminta izin untuk mengurus proses perpindahan klub, sehingga tidak bisa bergabung dengan skuad Garuda. Messelgers memang sebelumnya dikaitkan dengan klub Prancis, namun pada detik-detik terakhir ia gagal bergabung ke Ligue 1. Pasalnya bursa transfer Liga Eropa seperti Liga Prancis, Italia, hingga Liga Inggris sudah ditutup pada 1 September kemarin. Saat Messelgers meminta izin dan tidak bisa bergabung membela timnas Indonesia pada FIFA Matchday ini, langsung menjadi sorotan. Salah satu yang menyoroti keputusan ini yakni Simon Tahamata yang kecewa dengan Messelgers. Ini karena pemain berusia 24 tahun tersebut dinilai belum sepenuhnya berkomitmen membela timnas Indonesia. Simon Tahamata menyayangkan sikap Messelgers karena pemain tersebut harus absen dalam laga uji coba. Simon Tahamata menyayangkan sikap Messelgers karena pemain tersebut harus absen dalam 2 laga uji coba. Padahal pertandingan kontra Taiwan dan Lebanon merupakan laga yang dipersiapkan skuad Garuda menuju putra keempat kualifikasi Piala Dunia pada bulan Oktober mendatang. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki hak untuk memanggil setiap pemain yang sudah berstatus warga negara Indonesia. Untuk itu, ia menilai bahwa tidak ada alasan untuk tampil setengah hati. Lebih lanjut, mantan pemain Ajax tersebut menegaskan bahwa Messelgers harus bijak dalam mengambil keputusan. Menurutnya, membela timnas Indonesia bukan hanya sekedar soal klub, akan tetapi juga pilihan hidup yang menimbulkan keberanian dan juga totalitas. Untuk itu, Simon Tahamata berpesan kepada Messelgers agar ia tidak setengah-setengah dan total membela tim merah putih. Timnas Indonesia punya hak untuk memanggil pemain karena mereka harus melakukannya. Mereka harus membela timnas, jadi mereka harus memberikan izin untuk bergabung. Namun itu semua tergantung pilihan pemainnya. Jika ia ingin bermain di sini, dia akan melakukan segalanya untuk bisa bermain di sini. Namun tidak setengah-setengah, kata Simon Tahamata. Timnas Indonesia U23 hanya meraih hasil imbang kontra Laos pada laga perdana grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pada Rabu 3 September kemarin, skuad Garuda Muda hanya mampu bermain imbang 0-0 kontra timnas Laos. Timnas Indonesia yang diperkuat oleh Rafael Strijk dan juga Jens Reven sebetulnya sangat menguasai pertandingan. Namun hingga akhir laga, timnas Indonesia tetap tidak mampu menembus disiplinnya pertahanan Laos. Hal itu membuat timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Timnas Indonesia U23 asal Gerard Vandenberg masih memiliki 2 laga penting kontra Makau pada Sabtu 6 September dan juga menghadapi Korea Selatan pada Selasa 9 September mendatang. Di samping itu, media Korea Selatan memberikan tanggapan atas hasil imbang yang diraih oleh timnas Indonesia di kandang sambil membawa-bawa nama Sintayong. Media Korea Selatan itu mengomentari menurunnya performa timnas Indonesia U23 di bawah asuhan pelatih Gerard Vandenberg. Tanpa Sintayong, tidak ada yang istimewa. Laos bermain imbang kontra Indonesia tanpa Sintayong dalam pertandingan pertama kualifikasi Piala Asia U23. Tulis artikel media Korea Selatan dikutip dari Never. Media Korea tersebut berkata seperti demikian bukan tanpa alasan. Rekam jejak timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 sangat luar biasa saat masih diasuh oleh pelatih Sintayong. Pratama Arhan dan kawan-kawan terhenti di semifinal oleh Uzbekistan. Dan perjalanan tidak mudah usai mengalahkan beberapa tim besar seperti Korea Selatan lewat drama adu penalti dengan skor akhir 11-10. Pasukan Sintayong juga menundukkan Qatar, Australia dan juga Yordania dengan skor 4-1. Lebih jauh, media tersebut juga mengomentari program naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan alasan Andrian Wibowo belum bisa bermain untuk timnas Indonesia dalam laga uji coba kontra timnas China Taipei. Adrian mendapatkan panggilan mendadak dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert untuk FIFA Matchday bulan September 2025. Sumarji menjelaskan bahwa Adrian tidak dapat debut dengan timnas Indonesia kontra China Taipei karena paspor Indonesianya masih diurus. Adrian Satria Wibowo, nama lengkapnya, lahir di Los Angeles, California pada 17 Januari 2006. Ayahnya berasal dari Surabaya, Jawa Timur, sedangkan sang ibu berasal dari Amerika Serikat. Sumarji menjelaskan bahwa Adrian sedang menjalani proses seperti Elkan Bagot yang memilih menjadi warga negara Indonesia pada 2021 ketika masih berusia 19 tahun. Adrian itu, dia status orang tuanya itu kan warga negara Indonesia. Hanya karena paspornya itu mungkin mati atau bagaimana, sehingga proses menghidupkan paspor itu dulu. Setelah itu baru secara otomatis dia bisa menjadi warga negara Indonesia. Sama seperti prosesnya Elkan Bagot, kata Sumarji.